Ada yang tahu modals nggak? Modal. 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 Hah? Nggak belajar dari dulu? Sok, ada yang masih ingat nggak modals itu apa? Sok, coba satu orang baca. Poin. Sok, Gil. Modal. Modal actually refers often simply called a modal verb or even just a modal. Is used to take the meaning of another word, commonly known as main verb, by a suggestive modality that is affirmative or denying. Possibility like very good, ability, permission, obligation, or other intention. Apa berarti itu teh? Jadi itu teh denying. Udah pada download modul? Sok, dibuka dulu apa itu modal. Kalian kalau misalnya kelasnya rekaman ditonton nggak videonya? Ngaku suara Bapak dipercepat. Suara pisan. Dapat nggak? Sok. Sok. Kata kerja tambahan, ya. 5. Kata itis, kata kerja tambahan katanya. Apalagi? Yang lengkap, sok penjelasannya. Itis teh kata aku. Sok, ada lagi yang mau menambahkan? Kata kerja bantu, ya. Buat subjek. Bisa buat subjek emang? I? Ini Pak, ada yang menunjukkan apa ya? Membuat izin permintaan dari Izin. Kamu mah translate-nya. Kamu mah translate itu. Ya intinya adalah modals itu ya kata kerja tambahan atau kata kerja ganti gitu. Yang di dalamnya bisa dimasukkan untuk kemungkinan, kemampuan, izin, kewajiban, dan niat yang akan dilakukan untuk masa depan. Macam-macamnya banyak. Ini nih. Baca nggak? Ya. Ya. So, kita langsung aplikasi aja ya. Kalau misalnya teori terus kan malah jadi bingung ya. Can. Ya, ability masuknya. Apa itu ability? Kemampuan. Kuatan strength. Kemampuan. I can eat a lot. Eat itu kan kata kerja. Tapi ada can juga boleh di situ. I can eat. Nah, di situ pelengkap saya mampu makan banyak. Seperti itu. Jadi melengkapi kata kerja yang ada di situ bisa juga. Tuh. Duh. Ah, iya. Tadinya
Dari itu tengah tuh. Tuh, seleket di saya. Saya Andre ya. Nah, models ini boleh nggak disimpannya di awal kalimat? Boleh. Boleh, tapi tidak menjadi subjek, tapi tetap masih menunjukkan kata bantu kerja gitu, ya. Kalau misalnya penggunaannya tadi ada can, sekarang ada could. Ability juga. Apa bedanya can sama could? Yes, lampau. Rusak. Itu masih ada yang kosong, Lep. Itu ada Pak? Itu ada kosong tuh. Di depan wanita. Disimpan di belakang, kamu duduk di lamun. Nunawarana Andre teh geuning. Andre hareup teuing. That's good. Oke. Could katanya bisa dipakai masa lampau. Ada lagi nggak? Fungsinya yang membedakan can dengan could. Mau dilakukan. Kalau misalnya bentuknya penawaran ya. Oke. Kalau misalnya can dengan could, mana yang lebih polite? Apa itu polite? Sopan. Mana yang lebih polite? Gini, nah berbicara sopan, kalau teman-teman ngobrol dengan orang yang disegani, boleh pakainya could. Itu lebih sopan. Dan nggak kenal-kenal banget, tapi status sosialnya mungkin di atas. Pakainya could. Could you please come to my house? Contohnya ya, menginvite orang, misalnya orang penting, datang ke rumah dong gitu. Tapi nggak dekat-dekat banget. Tapi kalau misalnya udah kayak dia sama Itis nih, pakainya can aja. Can you come to my house and bring your food? I'm hungry. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya ya, penggunaan can sama could. Lalu selanjutnya, apa? May. Ada may, ada might. Bedanya apa? Sok teman-teman sambil dibaca dulu modulnya ya. Sambil dilihat dulu modulnya. Dibiasakan karena ternyata faktanya adalah teman-teman belum download modul sama PPT udah langsung ngerjain tugas. Ada yang kayak gitu. Nggak tahu ada di kelas ini atau enggak ya. Ada yang ngechat saya minggu kemarin, hari Rabu kalau nggak salah. Pak, saya nggak bisa submit tugas. Kenapa ya? Oh, kamu sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Sudah. Anda sudah masuk kelasnya? Sudah. Kelasnya aja belum mulai. Anda mau ngerjain tugas. Berarti kan memang nggak dilihat dulu rekamannya, nggak dilihat PPT-nya atau modulnya. Jadi teman-teman dibiasakan juga modulnya dibaca ya, karena dosen koordinator yang bikin teh susah katanya teh. Bukan aku. Anda mah submitnya salah. Jadi dapat nilai kecil. Di draft. Oke, ada yang bisa? Saya mulai ini ya, saya tidak banyak menjelaskan, teman-teman yang banyak re-explain gitu. Pino. Lah. Parah. Kalau might bentuknya lampau. Might bentuknya lampau. Oke, apalagi? Kalau itu digunakannya waktu kemungkinan yang kecil. Nice. Apalagi? Nah di sini wah yang ngejawab. Hey, di sini bangun. Hey. Might formal. Apalagi? Formal and polite. Oke. Ada lagi? Bentar ya. Kita habis. Ada nggak? Kunci itu di sini ada OB nih. Di bawah ini ada OB. Pak minta kursi lagi gitu.
Hey. May lebih buat mungkin tapi Kan ada maybe sama may. maybe sama may. Terus Kayak lebih kayak gimana? Kayak kayak nggak tahu. Oke. digunakan untuk meminta kepada izin. May. Skalanya. Nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum. OB Kamarananya apanya? OB Kamarana? Baru dah. Saya. Biasanya saya bilang sok dijari saya araya. Oh iya siap. Butuh nama 3 sih yang kurang. Siap nuhunnya. Masuk dulu ya tuh. Apa? Mampar. Ayo apa? Ini kursi bisa dipakai. Oh gitu. Tar rapetin sama si ini Ti. Yang kursinya bisa bareng rapetin dulu bentar ya. Sudah dapat? Sudah bisa menjelaskan modal sama contohnya? Provision si Agil nih. Udah? Ini karunya itu kursinya rapetin jadi dua kursi bisa bertiga gini. Act of air service. Hah? Kelas gede. Mantap. Ntar ya, lagi dipanggil ya OB-nya ya. Oke, ada lagi yang mau bikin contoh? May I apa? May I help? Ya, penawaran yang polite boleh pakainya may. Aduh, Google jawaban Google. Ini tes sayanya juga udah habis tenaga. Udah we Pak. Oke, dikit lagi deh, dikit lagi. Dia ngomong wae sih, tapi pas disuruh maju mana Jeffrey Nicole. Oke. Karena saya juga memperkenalkan biar Bapak kamu lebih terkenal. Will sama would, apa bedanya? Will akan, would? Bedanya apa? Coba, ini tuh sama dengan can sama could. Actually. Terangan waktunya beda, tensisnya beda ya. Bisa. Ada apa lagi? Kalau ya ngomongin polite, yang mana would atau will? Lebih polite. Would, udah tahu ya. Terus should sama must, bedanya apa?
Should seharusnya Mas. Should sama must. Must. Kalau ya, kalau itu tujuan menanam oleh sifat kemungkinan. Ah, ini kalau must itu harus wajib. Tapi kalau should itu bersifat suggestion. You should go to school. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. You must go to school. Kalau enggak bersalah. Paham ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Udah tahu penggunaannya ya? Udah tahu penggunaannya? Nah. Sudah siap dites ya? Pak, kirang kursi. Ya? Yo senang. Karunya eta anu dirapat pisan. Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Benar, udah siap dites? Yang mana? Cal. Cal sama oh ya nggak ada ya. Cal itu penggunaannya hampir sama kayak will. Hampir sama kayak will. Dan kalau misalnya teman-teman pakainya American, shall itu jarang, lebih ke British akan banyak yang pakai shall. Shall we? Sudah? Kalau sudah, materinya kita akan bahas tentang UAS. Oh iya, boleh. Boleh. Ya, ada pencerahan. Iya. Jadi biar teman-teman mulai nyicil dari sekarang. Pak itu kursi itu kursi. Izinnya bisa Zoom, pakainya meninggal. Oh, innalillahi. Oh, ini Oke. Jang Dery. Jadi kualitas ini Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? kalau tidak ada. Sudah bisa bikin kalimat ya semuanya ya? Jadi dari semuanya itu teman-teman harus bisa bikin kalimatnya, oke? Tesnya itu hari ini ya. Oke. Dibuat contoh kalimat, modal. Bebas. Boleh positif, negatif atau interrogatif. Oke? Dah. Sekarang kita membahas dulu tentang UAS. Grup 1 mana grup 1? Grup 1 UAS. Boleh. Tenang dulu. Grup 1. Coba yang tinggi. 1, 2, 3, 4. 3 lagi ada? Nggak masuk, ada di Zoom mungkin ya. Topik yang nomor berapa? SDGs nomor berapa? Dengkeun heula ya.
4 quality education. Grup 1 siapa aja? Grup 1. Apa topiknya yang mana? Kenapa belum milih? Grup 1 boleh acungkan tangannya. Kumpul dengan satu grupnya. Diskusikan sekarang harus sudah ada topiknya. Silakan kumpul sana. Sana. Grup 2. Grup 2 topiknya apa? Sok buru ambil helm. Sok. Grup 3 topiknya apa? Pendidikan. Nomor 4 ya, quality education ya. Judulnya apa? Judulnya. Sekarang ya harus ada ya. Oke, grup 5. Topiknya apa? Zero hunger ya. Zero hunger topik judulnya. Pilih judul sekarang ya hari ini ya. Hari ini. Grup 6. Apa topiknya? Ekosistem darat. Oke. Jadwalnya yang besok aja berarti kamu hari apa? Jumat, cari yang hari Jumat. Grup 7 mana? Grup 7. Grup 7 ada? Ada? Udah menentukan topik? Hah? Tentukan sekarang hari ini ya. 6, 4. Ini tuh grup berapa? Grup 4. Topiknya yang mana? Zero hunger. Oke. Ya nggak apa-apa. Saya kan udah bilang nggak apa-apa. Grup 8 ada? Grup 8? Apa topiknya? Apa? Belum. Sekarang ya. Grup 9. Apa topiknya? Sekarang ya, teman-teman ya. Kualitas pendidikan. Oh. Dan ya. Kelompok akhir. Kamu jadwalnya kapan? Sabtu. Nanti kamu tanya di grup di hari yang di grup Sabtu. Kalau misalnya pasti ada yang belum, Bra. Cari aja di grup ya. Kamu ada di grupnya kan? Ada? Ya ngaco gimana? Ayo udah sok apa-apa. Oke, teman-teman, perhatian dulu sebentar. Teman-teman, silahkan. Saya kasih waktu hanya 3 menit. Apa-apa. Dengerin dulu. Saya kasih 3 menit. Yang belum menentukan topiknya dari nomor 1 sampai 17, silahkan dipilih dulu. Yang sudah ada, tentukan judulnya. Judul bisa berubah, tapi minimal sekarang udah ada gambaran judulnya. Oke, sebentar. Untuk teman-teman yang bukan di jadwal sekarang, boleh nempel dulu ke teman-teman yang hadir hari ini untuk mencari informasi. Kalau misalnya kalian udah punya grup di jadwalnya kalian, nanti biar bisa kasih tahu. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Setelah itu saya akan menjelaskan gimana langkah-langkahnya untuk penulisan esai. Oke, 5 menit ya dari sekarang ya. Silakan. Apa? Ya kamu nempel dulu aja di sini.
Bikin dulu aja, bikin dulu. Atur-atur dulu.
Oke, sudah habis waktunya. Silahkan duduk kembali. Ya, titis. Oke, teman-teman grup 1 mana? Grup 1. Dengerin ya. Ini teman-teman saya akan tanya, saya langsung kasih feedback. Jadi teman-teman harus udah bisa mendengar feedback saya buat bisa diaplikasikan ke grup teman-teman juga. Grup 1, topiknya yang mana? Zero Hunger. Judulnya apa? Respect to Cianjur. Respect for Cianjur. Oke, bentar. Dengerin dulu teman-teman. Saya energinya habis sebenarnya. Teman-teman gini, kalau misalnya tipe-tipe judul itu ada judul langsung, ada judul yang kontroversial, ada judul yang bersifat pertanyaan. Nah, kalau misalnya mau teman-teman pilih aja di antara itu. Misalnya judul langsung, Respect for Cianjur itu terlalu lebar nggak? Kalau misalnya Respect for Cianjur, Zero Hunger, masih korelasinya kurang kuat. Hey. Ntar dulu ya ngobrolnya ya. Kalau misalnya mau di breakdown, misalnya Respect for Cianjur in order to eradicate Zero Hunger after disaster. Kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa agak panjang, tapi yang nggak terlalu, itu juga nggak terlalu panjang kan. Maksudnya biar spesifik teman-teman terarah ngomongnya mau kemana. Oke? Kalau terlalu luas nanti kemana-mana tulisannya. Oke? Grup 2. Dengerin. Apa? Yang nomor 3. Dengerin dulu. Judulnya apa? Stay healthy. Staying healthy with healthy mind. Mau ngomong kemana itu? Ini cara kita tetap sehat sama, jadi kan kalau pikiran sama badan tuh ikut sehat, antara kesehatan. Pikiran dengan fisik gitu. Oke, tapi udah kebayang ya akan nulis apa ya? Lebih banyak ke solusi berarti ya. Grup 3 ada? Grup 3? Grup 3? Topiknya nomor berapa? Quality Education. Apa judulnya? Apa? Apakah pendidikan Indonesia sudah baik? Does Indonesian education good enough gitu kan? Does Indonesian education good enough? Kalian mau, ini kan bukan tulisan ilmiah ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya terfokus gitu. Maksudnya terfokus itu jangan terlalu lebar se-Indonesia kalau misalnya bisa. Iya, kalau misalnya Indonesia kan terlalu luas ya. Nanti kalau misalnya terlalu luas nanti teman-teman nggak adil dong kalau misalnya ngomongin pendidikannya bagus tapi yang kalian lihat pendidikan Jakarta gitu kan. Atau misalnya kalian lihat pendidikan Indonesia itu jelek tapi yang kalian lihat cuma NTT doang padahal kota-kota besar bagus juga gitu. Nanti ketimpangannya itu terlalu ini. Kalau misalnya mau di rural area gitu, rural area Indonesia. Kalau rural area Indonesia ya udah. Nanti saat kalian bilang itu jelek ya memang rural area yang jeleknya gitu, nggak di kota besarnya. Kalau Indonesia kan berarti harus semuanya. Oke. Grup 4 mana? Apa topiknya? Zero Hunger. Apa?
Pest control. Oke, boleh. Pest control. Nanti itu mau menceritakan masalah di hilir ya. Jadi untuk tidak terjadinya hama, jadi harus dikontrol itunya gitu kan, agar tidak terjadi gagal panen. Nanti kalau gagal panen kan panjang zero hunger. Tapi udah kebayangnya nulis apa ya? Oke. Nah, kamu udah dapat grup belum? Udah sih, cuma jadwalnya. Yang kita keluar 2 Pak. Hah? Yang kita Keluar 2. Tapi kamu nggak apa-apa ninggalin grup yang sana. takutnya aku takut. Iya, maksudnya terserah kamu. Ini terserah kamu, tapi yang penting jangan sampai orang sananya kehilangan, di sininya kamu enak dapat grup juga gitu. Oke, ya terserah kamu itu ya. Tadi grup berapa? 3 ya? Keempat ya? Grup 5. 4. Grup 5 mana? Grup 5. Apa topiknya? Ini Pak, the importance of food needs. Topiknya dulu. Topiknya 8. Zero hunger. The importance of food needs for the sustainability of food, especially on the Africa continent. Di Afrika Pak, kelaparan di sebelah barat. Gede itu Afrika mah ya. Kelangsungan hidup manusia, pentingnya makan. Terlalu luas nggak kalau ngomongin satu kontinen gitu? Kita mau satu negara. Afrika mah benua tuh. Afrika Selatan memaju justru. Bukan ada negara. Ghana. Pilih satu negara ya biar spesifik ya. Oke. Udah tahu bakal nulis apa ya? Ini kelompok 6 Pak. Kelompok 6 apa judul topiknya? Terus daratan judulnya? Malas ya. Termasuk apa kan daratan? Makanya Sesar Lembang doang judulnya atau judul ini? The Legend of Ini bisa membuat ekosistem daratan hancur Pak. Sesar Lembang. Yang judul namanya gitu. Judul lengkapnya. Legend of Sesar Lembang. Moment before disaster. terus The apa tuh ya? Legend of Legend. Kalau legend kan akan ngomonginnya ke belakang ya. Itu yang akan kalian tulis. ya, tapi kan nanti juga di akhir atau di tengah kalimat tuh yang kita ini saat ini kan ada berita yang Sesar Lembang. Kalau misalnya mau kayak gitu the story of aja. The story of Sesar Lembang. Jadi kalau misalnya mau story kan bisa cerita yang lampau, bisa sekarang kan. Dan kemungkinan apa yang bisa terjadi di masa depan bisa juga kayak gitu. The story of kan bisa panjang ya sekali. Jadinya SOS Pak. Apa SOS? Jadinya SOS story of Sesar Lembang. Wow. Oke, udah tahu ya nulis apa ya? Sesar Lembang itu kan patahan ya sebenarnya tuh. Patahan itu kan plate namanya. Plate. Tectonic plate kan itu tuh. Nanti kalian cari aja kata-kata yang paling bagus untuk judulnya ya. Oke. Tapi sepengetahuan saya itu tuh patahan tuh disebutnya plate. Sesar Lembang tuh. Gitu. Tectonic plate. Oke. 6 grup 7. Grup 7 mana? Grup 7. Ini grup berapa? Grup 6. Grup 7 ada? Grup 7? Apa? Topiknya yang mana? Partnership for the goals. Oke. Mau judulnya apa? Apa? Starting a business. Starting a business mah ada yang ini atau ada yang lebih pas bukan yang 17.
ekonomi apa gitu, sustainable economy atau apa ya? Itu ya. Economic growth sah. Itu kalau misalnya mau ngomongin bisnis mah. Iya, kecuali kalau misalnya yang tadi itu tuh ngomongin partnership. Partnership tuh ya mungkin ujungnya bisa bisnis, tapi kalau misalnya mau fokusnya di bisnisnya yang ini. Kecuali kalau misalnya mau ngomongin partnership untuk pertukaran pelajar atau mungkin pertukaran apa gitu atau kolaborasi apa, itu bisa masuk yang tadi partnership. Nanti bisa ganti judul. Sebenarnya kalau judul itu bisa berubah, cuman kan tema tuh kalau tema itu yang mengarahkan kalian akan ngomongin kemana gitu. Kalau judul nanti saat ditulis ternyata judulnya berubah ya nggak apa-apa. Yang economic growth ya. Judulnya apa? Kalau misalnya mau dipikir lebih spesifik lagi, starting a business kan nanti akhirnya terlalu luas. Kalau misalnya mau, misalnya starting a business, starting a bambu business misalnya, atau eradicating plastic through the business misalnya. Lebih fokus, maksudnya kalau misalnya luas kan ya akhirnya nanti bisnis ada bisnis service, bisnis barang. Nanti kalau misalnya bisnis ada yang bisnis yang judulnya ujungnya keuntungan, ada yang judulnya untuk membantu, kan terlalu lebar. Kalau misalnya mau starting bisnis yang spesifik, jadi mengarahkannya pun fokus gitu. Kayaknya ini mah lebih tepatnya dulu sementara. Dulu sementara, tapi untuk arahnya ke bisnis ya, starting bisnis ya. Tapi saya udah ngasih tahu ya, biar teman-teman guidance-nya jelas gitu. Oke. 8. Alah, kiluan. Apa yang mana topiknya? Apa? Yang kedua, yang ketiga. Ya. Good health and well-being. Apa judulnya? Boleh. Tapi mau apa yang ditulis kesehatan mentalnya? Apakah kesehatan mental remaja misalnya? Kesehatan mental, menjaga kesehatan mental orang-orang yang broken home atau kayak gimana? Jadi biar spesifik. Kalau misalnya kesehatan mental aja ya semua tapi malah nggak fokus jatuhnya. Arahnya remaja ya. Udah tahu bakal nulis apa ya? Oke. 9. Sorangan kamu? Nggak ada lagi. Apa ada tadi di grupnya nggak ada. Tapi ada ya, ada grupnya ya. Apa topiknya? Topik yang nomor berapa itu teh? Bukan yang kayak pencegahan gitu. Pencegahan bencana. Apa judulnya? Dissemination of natural disaster prevention. Lebar teuing kalau misalnya mau, kalau di Indonesia ya, dissemination of natural disaster prevention in the area of Ring of Fire. Tuh, misalnya Ring of Fire itu kan termasuk Indonesia, Filipina, Jepang, Hawaii yang gitu kan. Nah, jadi spesifik kalau misalnya mau pesisir pantai in coastline gitu, mencegah tsunami, penyuluhan gempa. Ya gempa tuh di mana dulu gitu kan? Kan gempa penang atau prevention gempa Jepang sama Indonesia kan beda. Kalau misalnya di Jepang kan pakainya kayu tuh. Kalau misalnya di Indonesia pakai pondasi goyang doang tapi nggak rubuh gitu kan. Kalau misalnya mau dipilih kayak gitu. Oke? Boleh. 10. Tadi kan yang Quality education. Conversion of the quality of education in Indonesia without politics. Jadi tadi kualitas pendidikan Indonesia dari tahun
Kayak misalkan ke Jepang, negara Jepang kan lebih bagus kualitasnya. Nah, mau bandingin sama yang negara Jepang, misal sama yang di bawahnya apa Indonesia yang ternyata si kualitas pendidikannya kayak gitu. Bagaimana? Apa terlalu sulit? Ditentukan aja, maksudnya ditentukan tuh jadi jangan sampai melebar dengan negara lain ya, negara lainnya itu mana gitu. Ya, ya. Ini kan Dan kalau misalnya mau perbandingannya yang sesuai gitu. oh, Kayak misalnya ya membandingkan Indonesia dengan China akan berbeda karena secara jumlah orang beda gitu kan. Lalu secara Indonesia berbanding dengan negara-negara Eropa yang secara ukuran lebih kecil, itu juga kan akan beda penanganannya gitu. Indonesia sebisa mungkin yang equal kalau misalnya membandingkan. tapi Makanya oke. Jadi yang dibandingkan tuh harus yang setaranya. Misalnya kalau misalnya yang diukurnya adalah kualitas gurunya misalnya ya, atau perbandingan guru dengan murid. Kalau perbandingan guru dengan muridnya kecil, berarti kan kualitas muridnya akan lebih bagus, akan lebih terperhatikan gitu. Nah, misalnya di Indonesia 1:50, di Korea 1:10, ya otomatis kualitas mereka akan lebih bagus karena perbandingannya lebih kecil. Boleh juga kalau misalnya mau membandingkan seperti itu. Ya. 12 jam. 3 jam yang selesai. gawe. Ya. Oke. Oke. Boleh, berarti boleh itu ya. Udah. Deal. Ada grup 11 nggak? Atau sampai 10? 11 ada? 11 nggak ada ya? Oke. Oke, teman-teman minta perhatiannya dulu kalian semuanya. Teman-teman sudah menentukan topik, sudah ada judul. Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman membuat outline. Apa itu outline? Teman-teman bikin garis ceritanya bakal seperti apa. Minimal kalau misalnya ada 15 halaman, dibikin aja 5 topik utama yang akan diceritakan. Misalnya, pembukaannya seperti apa? Kalau pembukaan kan biasanya harapan dan kenyataan ya. Misalnya ngomongin quality education. Harapannya adalah body class-nya itu paling banyak 30 satu guru itu. Tapi ternyata faktanya adalah seperti ini. Lalu diceritakan, ini tuh karena faktor ini ceritakan. Nah, nanti jump ke topik selanjutnya nih. Satu poin utama itu bisa ditulis 2-3 halaman gitu. 2-3 halaman, nanti loncat lagi. Tapi loncatnya juga harus halus ya. Dari satu topik ke topik selanjutnya. Kalau sudah seperti itu, outline-nya sudah ada. Kalau misalnya mau outline-nya dibikin 7 gitu ya. 7 orang, 1 orang pegang satu topik utama. Nah, yang harus diperhatikan adalah ujung-ujungnya, awal sama akhir. Nanti diurutkan. Topik yang pertama adalah ngomongin ini, kedua ngomongin ini, ketiga ngomongin poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, di awal dan akhirnya teman-teman harus koordinasi dengan teman-teman yang bersinggungan. Poin utama 1 dengan poin utama 2. Ini kan harus coherence, harus nyambung, harus halus perpindahannya. Jangan tiba-tiba lagi ngomongin sebab, tiba-tiba ngomongin faktor pendukung. Enggak, sebab biasanya hubungannya sama akibat, kayak gitu kan. Baru faktor pendukung, kayak gitu. Jadi harus coherence. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya harap teman-teman udah punya grup bareng-bareng sama teman di grupnya ya. Langsung mulai cicil dikerjakan karena setiap pertemuan kelas akan saya tanya progresnya. Ya, berarti kalau misalnya kita ada waktu 8 ya, sekarang 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5 minggu lagi berarti kan?
5 atau 6 minggu lagi, berarti minimal pertemuan tatap muka selanjutnya teman-teman harus udah nulis 5 halaman. Ya. Nanti teman-teman nggak perlu di print kalau misalnya harus dilihat sama laptopnya atau handphonenya, liatin aja kayak gitu. Ada pertanyaan? Persyaratannya untuk dapat nilai besar, dengerin. Turnitin, tahu Turnitin? Turnitin maksimal 20%. Turnitin itu plagiarism. Ya. Oke. Turnitin 20%, di bawah 20% langsung 100. 20% langsung 100. 20% langsung 100. Kelompok. Semuanya akan dapat nilai yang sama. Kalau individu kan udah dapat dari kuis, tugas, UTS. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke. Untuk yang di Zoom, terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.